Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila Aulia dengan NIM PA123120 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Hukum Perdagangan Internasional. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok mengenai perdagangan internasional, mulai dari definisi, tujuan, dan istilah-istilah dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi dagang barang dan jasa antara subjek ekonomi suatu negara dengan subjek ekonomi negara lainnya. Apa itu subjek ekonomi? Subjek ekonomi yang dimaksud di sini adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, ataupun perusahaan negara. Ataupun secara etimologis, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara pembeli dan penjual dari negara yang berbeda di pasar dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Yang pertama yaitu menurut para ahli ekonomi yang mengatakan bahwa perdagangan internasional didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang diatur oleh aturan tertentu seperti bea cukai, tarif, atau perjanjian perdagangan. Jadi, perdagangan internasional ini merupakan cara negara saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua adalah pendapat dari M. Rafiqul Islam yang mengatakan jika perdagangan internasional memiliki hubungan erat dengan keuangan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya karena saling berkaitan. Yang ketiga, menurut Huala Adolf yang mendefinisikan bahwa perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar antar negara untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada dari Setiawan dan Lestari yang mengatakan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Yang kelima menurut Febrianti, yaitu perdagangan internasional adalah perpanjangan dari produksi, pertukaran, dan konsumsi yang merupakan elemen dasar kehidupan. Dan yang keenam yaitu menurut Rinaldi, perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antar para pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Dan yang terakhir adalah Wahyono Dipiana, yaitu perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara serta dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Dan kenapa sih perdagangan internasional itu terjadi? Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara mempunyai kebutuhan yang nggak bisa selalu diproduksi sendiri atau dipenuhi dengan sendirinya. Ada yang kekurangan sumber daya, ada yang nggak punya teknologi, ataupun mungkin negara lain yang mempunyai keunggulan tertentu. Jadi perdagangan ini diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan dan kemampuan antar negara untuk saling melengkapi. Kenapa sih negara harus repot melakukan perdagangan internasional, dan apa tujuan dari perdagangan internasional? Perdagangan internasional memiliki tujuan yang pertama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada satupun negara yang bisa memproduksi semua barangnya dengan sendirinya. Maka dari itu, perdagangan internasional ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Yang kedua itu untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan mengekspor barang, negara bisa mendapatkan devisa, yaitu uang dalam bentuk mata uang asing. Dan devisa itu penting untuk membangun, membayar utang, ataupun mengimpor barang lainnya.
Yang ketiga yaitu dengan memperluasnya pasar. Dengan perdagangan internasional ini, produk-produk kita bisa dikenal oleh seluruh dunia, seperti halnya batik Indonesia yang sekarang telah mendunia. Dan yang keempat adalah meningkatkan hubungan antar negara. Perdagangan ini bisa membuat negara saling bergantungan dan bekerja sama, dan juga bisa dijadikan alat diplomasi untuk menjaga perdamaian. Dan terakhir, untuk mendorong kemajuan teknologi dan inovasi. Dengan adanya kompetisi global, negara jadi termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksinya. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai istilah-istilah dalam hukum perdagangan internasional. Istilah hukum dalam perdagangan internasional ini adalah mencakup perdagangan internasional itu sendiri, ekspor, impor, non-tarif, tarif, perjanjian perdagangan, WTO atau World Trade Organization, dumping, subsidi, dan noto. Berikut adalah beberapa contoh dari perdagangan internasional, seperti Indonesia yang mengekspor produknya seperti kelapa sawit dan kopi ke berbagai negara di seluruh dunia, dan negara lain juga mengimpor barangnya ke Indonesia seperti mesin industri dan teknologi yang tidak diproduksi secara efisien di Indonesia. Dan salah satunya juga yaitu Bali yang menghasilkan pendapatan dari wisatawan asing yang mengunjungi dan menggunakan jasa pariwisata. Bisa kita tarik kesimpulannya bahwasanya perdagangan internasional adalah tulang punggung ekonomi global yang memungkinkan negara saling melengkapi kebutuhannya. Dengan memahami definisi, istilah, dan tujuannya, kita bisa melihat bagaimana aktivitas ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga strategi dan hubungan antar negara. Sekian penjelasan saya mengenai perdagangan internasional. Apabila ada salah kata ataupun kurang jelas dalam penjelasan dalam materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.